Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Azharofia Nurfadila, nomor urut 16. Nama saya Rifda Mutia Jayadi, nomor urut 35. Nama saya Andi Bese Batari Toja, nomor urut 10. Nama saya Andi Mabista Iqbal, nomor urut 11. Di sini kami akan membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk membuktikan peristiwa resonansi pada gelas kaca. Yuk kita simak videonya. Dari video tersebut dapat kita lihat bahwa gelas menghasilkan bunyi dan bunyi yang dihasilkan berbeda-beda. Kok bisa begitu? Mari kita coba. Baiklah teman-teman, di depan saya sudah ada 4 gelas. Gelas yang pertama berisi full air, yang gelas kedua berisi 3/4 air, gelas ketiga berisi 1/2 air, dan gelas terakhir atau gelas keempat berisi 1/4 air. Langkah pertama, masukkan 3 ruas jari ke dalam gelas, lalu aduk perlahan. Selanjutnya, putarlah keliling pada bibir gelas. Lakukan pada gelas kedua, ketiga, dan keempat. Jadi pada hasil percobaan yang pertama dapat kita lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air menghasilkan suara yang lebih lemah dan lebih berat. Pada percobaan kedua, suara yang dihasilkan dari gelas 3/4 air sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama yang berisi full air. Pada percobaan ketiga dengan gelas yang berisikan 1/2 air terdengar lebih jelas dan lebih jaring dari percobaan sebelumnya. Sementara pada percobaan keempat, gelas yang berisikan air 1/4 terdengar lebih jelas dan jelas lebih nyaring dari 3 percobaan sebelumnya. Pada percobaan pertama, bunyi yang dihasilkan berat dan lemah. Mengapa demikian? Itu karena pada percobaan pertama yang berisikan full air tidak terdapat kolom udara. Sementara pada percobaan kedua, bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring. Mengapa demikian? Itu karena pada percobaan kedua yang berisikan 3/4 air terdapat kolom udara. Oleh karena itu, bunyi yang dihasilkan sedikit lebih nyaring dari percobaan pertama. Pada percobaan ketiga, mengapa bunyi yang dihasilkan lebih nyaring dari percobaan kedua dan pertama? Itu karena kolom udara yang terdapat pada gelas yang berisi 1/2 air lebih besar dan pada kolom udara yang dimiliki oleh gelas kedua dan pertama, itulah yang menyebabkan suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada gelas kedua dan pertama. Mengapa pada percobaan keempat bunyi yang dihasilkan lebih nyaring daripada percobaan ketiga, kedua, dan pertama? Itu karena kolom udara pada gelas yang berisi 1/4 air lebih banyak dari gelas pada percobaan ketiga, kedua, dan pertama. Apa sih hubungan praktikum ini dengan resonansi? Resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang menghasilkan suatu getaran. Yang menghasilkan getaran yaitu gelas yang menjadi sumber bunyinya, gelas yang disentuh. Jadi peristiwa resonansi pada gelas kaca sudah kita buktikan. Kesimpulan yang kita dapat dari percobaan itu ialah peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.